Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada negara yang kayaknya udah di masa depan canggih banget, sementara negara lain masih berjuang sama hal-hal dasar? Nah, di dunia ini secara ekonomi, kasarnya ada dua tim besar, negara maju dan negara berkembang. Yuk kita kupas tuntas apa sih bedanya dan kenapa pembagian ini penting banget buat kita semua. Oke, jadi ini dia nih roadmap kita. Kita bakal lihat dulu bedanya kayak apa, terus kita intip dapurnya para ekonom. Gimana cara mereka ngukurnya? Kita juga bakal bahas gimana caranya sebuah negara bisa naik kelas, gimana mereka bikin tim ekonomi global, dan pastinya kenapa ini semua penting. Langsung aja kita mulai. Sip, kita mulai dari yang paling kelihatan mata dulu ya, dunia yang terbagi. Coba deh lihat kontrasnya. Kiri, kota modern yang kinclong. Kanan, pemukiman padat yang, ya, beda banget. Perbedaan yang kelihatan jelas ini bukan cuma soal bagus-bagusan foto loh. Ini baru gerbangnya aja buat ngertiin jurang ekonomi yang jauh lebih dalam. Nah, ini kan jadi pertanyaan besarnya. Apa sih yang bikin dua dunia ini kepisah? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dari sekedar soal gedung pencakar langit lawan rumah sederhana. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Ternyata para ahli itu nggak cuma lihat foto buat ngebedainnya. Mereka punya semacam penggaris khusus, tolok ukur yang jelas. Isinya apa aja sih? Jadi, intinya tuh ada di mesin ekonominya. Coba bayangin, negara maju itu motornya pabrik, robot, sama microchip. Kalau negara berkembang, seringnya masih ngandelin cangkul, traktor, dan hasil panen. Nah, perbedaan fundamental ini dia akarnya. Dari sinilah muncul efek domino ke semua aspek lain yang bakal kita bahas. Dan ini bukan cuma soal duit atau pabrik loh. Lihat deh diagram ini. Anggap aja ini rapor lengkap sebuah negara. Ada nilai buat pendidikan, kesehatan, teknologi, macam-macam. Semuanya ini saling nyambung, kayak jaring laba-laba yang ruwet. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari isi dompetnya dulu. Di negara maju, penghasilannya lebih gede. Karena pilihan kerjanya banyak. Mau jadi programmer, insinyur, desainer, bisa. Kalau di negara berkembang, pilihan kerjanya seringkali lebih terbatas. Banyak yang masih bertaruh sama cuaca dan hasil panen. Lanjut, kita lihat dari sisi orang-orangnya. Negara maju itu jor-joran investasi di otak sama kesehatan warganya. Sekolah bagus, rumah sakit canggih, itu aset utama mereka. Sementara banyak negara berkembang masih jungkir balik cuma buat nyediain yang dasar-dasar aja. Terakhir nih, soal populasi. Di negara maju biasanya jumlah penduduknya lebih terkendali. Tapi umurnya panjang-panjang, lewatin ultak ke-60 itu biasa banget. Ini kan tanda hidupnya stabil. Sebaliknya, di negara berkembang, populasinya bisa meledak. Tapi karena banyak tantangan kesehatan, angka harapan hidupnya jadi lebih pendek. Oke, setelah lihat semua perbedaannya, pertanyaannya jadi, apa sebuah negara bisa naik kelas? Jawabannya, bisa. Ada loh teori terkenal dari seorang ekonom namanya W.W. Rostov. Dia ngegambarin proses ini kayak sebuah perjalanan, atau lebih tepatnya kayak naikin anak tangga. Kunci dari teori Rostov ini ada dua, prosesnya lurus dan bertahap. Jadi bayangin aja lagi naik tangga. Kata dia, nggak ada lift atau jalan pintas. Setiap negara harus ngelebatin satu persatu anak tangganya buat sampai ke puncak. Nah, ini dia anak-anak tangganya. Mulai dari masyarakat yang masih tradisional banget, bergantung sama alam. Terus, masuk fase persiapan, sampai akhirnya momen krusial lepas landas. Ini benar-benar kayak roket yang meluncur ke angkasa. Setelah itu, baru deh negaranya jadi matang dan sampai di puncak, era konsumsi massal. Ini beneran sebuah evolusi. Dan di puncak tangga ini, kita balik lagi ke ciri-ciri negara maju yang tadi kita bahas. Fokusnya udah geser. Pertanyaannya bukan lagi, nanti malam makan apa ya? Tapi udah jadi, mobil baru apa nih yang keren? Skalanya udah beda, dari sekedar bertahan hidup, jadi mikirin gaya hidup dan kemewahan. Tapi ingat ya, di dunia modern kayak sekarang, nggak ada negara yang naik tangga ini sendirian. Mereka itu bikin geng atau aliansi ekonomi. Tujuannya, biar bisa saling bantu sekaligus bersaing di panggung dunia. Yuk kita lihat gimana cara mereka main sebagai tim. Kalau kita lihat peta dunia secara klasik, ada pola yang jelas banget. Seolah-olah ada garis pemisah di khatulistiwa. Ini yang sering disebut kesenjangan utara-selatan. Negara-negara tajir kebanyakan di utara, dan yang lagi berkembang di selatan. Ini peta kekuatan ekonomi zaman dulu. Tapi peta klasik itu sekarang udah mulai berubah. Kenapa? Karena negara-negara sadar, biar makin kuat, mereka harus gandengan tangan sama tetangganya, bikin yang namanya blok ekonomi.
Logikanya simpel banget, bersatu kita teguh. Caranya? Ya dengan ngilangin tarif-tarif dan aturan ribet, biar bisa jualan bebas satu sama lain. Hasilnya, jadi pasar raksasa, kayak Uni Eropa atau AFTA di Asia Tenggara. Contoh paling gampangnya, lihat aja Uni Eropa. Mereka ini bukan sekedar teman dagang biasa loh, mereka udah sampai level pakai mata uang yang sama, hukum yang seragam, ini dalam banget kerjasamanya. Makanya mereka bisa jadi salah satu kekuatan pasar paling solid di dunia. Nah, disinilah peta lama itu bener-bener kayak disobek. Lihat aja APEC. Ini udah bukan lagi geng utara versus selatan. Di sini pemain kelas berat kayak Amerika dan Jepang bisa satu meja sama negara yang lagi lari kenceng kayak Indonesia dan Vietnam. Garis pemisah yang dulu kaku itu jadi ngeblur. Semuanya demi satu tujuan, cuan bareng di kawasan Pasifik. Oke, kita udah ngomongin banyak hal nih. Mulai dari definisinya, tangga pertumbuhannya, sampai tim-tim ekonomi global. Sekarang pertanyaannya, so what? Kenapa sih kita perlu tahu soal ini semua? Jadi, ada beberapa poin penting yang perlu kita pegang. 1. Status negara itu kompleks, kaya rapor yang nilainya banyak, bukan cuma satu angka. 2. Ini semua soal proses, perjalanan, bukan garis finish. Dan 3. Zaman sekarang itu eranya kolaborasi, kerjasama tim yang bisa nembus batas-batas lama. Kalau Anda paham kerangka ini, dijamin deh baca berita soal ekonomi atau politik global jadi lebih klik. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungin. Ngelihat raksasa-raksasa baru kayak Tiongkok dan India yang makin gak bisa dibendung, dan dunia yang makin nyambung, kira-kira suatu saat nanti label negara maju dan negara berkembang ini bakal jadi barang antik di museum gak ya? Apa kita lagi menuju dunia di mana label-label kayak gitu udah gak relevan lagi? Coba deh dipikirin.